warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 17210123. Saya akan membahas penelitian saya dengan judul Pembelajaran daring materi teks eksposisi pada siswa kelas 10 dengan menggunakan metode Take and Give berbantuan Google Classroom. Yang pertama akan saya bahas latar belakang masalah. Keberhasilan dunia pendidikan pada dasarnya banyak ditentukan oleh keberhasilan dunia pengajaran yang secara formal dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, pendidik dan pengajar merupakan tenaga andalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak cara yang ditempuh untuk keberhasilan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya dengan sertifikasi guru dalam jabatan. Harapan yang sudah ada dalam sertifikasi ini adalah peningkatan untuk guru di Indonesia sehingga mutu pendidikan pun menjadi baik. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui skenario dalam implementasi dari pembelajaran daring menulis teks eksposisi menggunakan metode pembelajaran Take and Give berbantuan media Google Classroom. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran daring menulis teks eksposisi menggunakan metode pembelajaran Take and Give berbantuan media Google Classroom. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada pembelajaran daring menulis teks eksposisi menggunakan metode Take and Give berbantuan media Google Classroom. Yang keempat, mengetahui kendala siswa dalam menulis teks eksposisi setelah memakai metode Take and Give berbantuan media Google Classroom. Yang selanjutnya, metode penelitian pembelajaran. Model pembelajaran Take and Give adalah suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk saling berbagi mengenai materi yang akan dan sedang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, model ini melatih siswa terlihat secara aktif dalam menyampaikan materi yang mereka terima ke teman atau siswa yang lain secara berulang. Adapun kelebihan metode pembelajaran ini ialah tidak kaku karena seorang guru boleh memodifikasi lagi penggunaannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta situasi proses belajar mengajar. Materi akan terarah sebab guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi sebelum dibagikan kartu kepada siswa. Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang lain. Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. Akan dapat memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu yang dibagikan kepadanya. Sebab mau tidak mau, ia harus menghafal dan paling tidak membaca materi yang diberikan kepadanya. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa dimintai pertanggungjawaban atas kartu yang siswa berikan. Yang kedua, kekurangan model Take and Give ini pada saat mencari pasangan ditemukan ketidakaturan, sebab adanya siswa yang lari sana, lari sini. Kemampuan siswa untuk menyampaikan materi pada temannya karena sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya siswa yang ketemu dengan temannya bukannya membahas materi ajar yang akan disampaikan padanya, tetapi malah menceritakan atau mengobrol tentang masalah kehidupannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari manfaat di atas adalah metode Take and Give mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode Take and Give tersebut. Adapun kelebihan metode Take and Give adalah pembelajaran tidak akan kaku, para siswa mampu memodifikasi pembelajaran, melatih siswa bekerja sama dengan temannya, dan kekurangan metode Take and Give adalah adanya ketidakaturan saat memilih pasangan dan akan membuka ruang mengobrol lebih banyak. Tujuan metode Take and Give sendiri ialah menuntut siswa mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dan temannya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diberikan guru maupun teman sebayanya adalah melatih siswa menjadi narasumber dan mitra belajar bagi teman-temannya. Metode pembelajaran dan metode
penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Alasan memilih metode tersebut dalam penelitiannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diteliti, masalah yang terjadi. Yang kedua, yang menjadi sasaran penelitian adalah pemahaman subjek penelitian terhadap masalah yang sedang diuji. Yang ketiga, subjek penelitian secara aktif ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan penelitian. Prosedur penelitian. Teknik penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang diharapkan untuk mendapat data. Setiap penelitian pasti menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji coba. Digunakan untuk mempraktekkan bagaimana penggunaan pendekatan konseptual dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, observasi. Teknik observasi adalah pengamatan langsung terhadap subjek objek yang akan diteliti. Cara guru mengajarkan materi pembelajaran serta bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tersebut. Observasi yang digunakan berbentuk observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan atau instrumen lembar observasi. Pedoman observasi berisi jenis kegiatan yang akan diamati. Dalam proses observasi, pengamat mengisi daftar penelitian sesuai dengan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, teknik tes. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa nilai. Ini dilakukan dengan dua cara, memberikan tes awal pretest dan tes akhir protes. Tes awal digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis eksposisi sebelum menggunakan model pembelajaran pendekatan konseptual. Sedangkan tes akhir digunakan pendekatan konseptual sehingga terlihat peningkatan kemampuan menulis eksposisi. Teknik pengolahan data hasil tes. Teknik pengolahan data dilakukan untuk menganalisis dan mengolah data yang terkumpul. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil tes awal pretest dan tes akhir protes diperiksa, lalu dianalisis dan ditabulasikan. Tujuannya untuk mengetahui rata-rata nilai standar, deviasi, dan varians dari masing-masing individu. Melakukan uji T dengan menggunakan uji T bertujuan untuk melihat perbedaan domain. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal, mengucapkan salam, mengondisikan kelas, mengabsen, menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, mengadakan pretest dan protes. Kegiatan inti, membaca karangan eksposisi, mengidentifikasi ciri-ciri karangan eksposisi, melaksanakan pretest atau tes awal untuk mengetahui kemampuan menulis karangan sebelum diberikan perlakuan dengan teknik konseptual. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik kontekstual, siswa melakukan observasi sesuai pembagian tugas kelompok. Yang kedua, siswa mencatat hal yang mereka temukan dalam observasi. Yang ketiga, siswa mendiskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai temuan mereka. Melaksanakan protes atau tes akhir untuk mengetahui kemampuan menulis siswa. Setelah pembelajaran menggunakan teknik konseptual. Kegiatan akhir, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, respon guru dan siswa. Respon guru dan siswa SMKTI Garuda Nusantara Cimahi tentang menulis teks eksposisi dinyatakan praktis dengan seluruh lembar penilaian masuk dalam kategori baik dan dinilai efektif dalam meningkatkan hasil belajar aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan perangkat pembelajaran berdasarkan pendekatan PBM layak, praktis, dan praktis digunakan sebagai salah satu sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi. Untuk respon guru, umumnya positif karena guru tidak harus masuk ke dalam kelas secara penyampaian materinya tidak secara bulat-bulat karena dari classroom biasanya untuk guru mereka menyiapkannya jauh-jauh dari sebelum pembelajaran.
ada kesulitan-kesulitan siswa. Temuan penelitian Okasa dan Hamdi 2014, Strategis Based Instruction terbukti dapat meningkatkan keterampilan menulis. Siswa merasa kesulitan dalam kondisi seperti ini yang sedang dilaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka, terbatas dalam waktu yang memang sangat-sangat singkat dengan menggunakan metode take and give, apalagi medianya Google Classroom. Yang selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi guru. Kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring yaitu kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses belajar. Selain itu, faktor lain adalah paket internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa. Demikian yang saya bahas dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ada bahasa yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.